ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kesehatan kepada kita, yang masih memberikan kesempatan untuk menambah amal ibadah kita. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Rasulullah SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat, para tabi'in, dan pengikutnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita dikategorikan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Yang saya hormati Ibu Lia sebagai yayasan, yang saya hormati Ustadz Kamil sebagai kepala sekolah, dan Ustazah yang lain, dan tentunya yang kami hormati semua orang tua dan anak-anak. Hari ini kita akan sharing. Kemarin kita ketemu dengan anak-anak, sekarang ketemu dengan orang tua. Tentunya tadi dari Ustadz Kamil katanya perasaannya campur aduk ya, deg-degan ibu bapak ya, pasti ya, tidak mungkin tidak ada yang deg-degan karena semua hidup ya. Jadi ketika deg-degan, alhamdulillah berarti masih hidup, karena kalau tidak deg-degan berarti nggak hidup ya. Ibu bapak alhamdulillah anak-anaknya bagi yang senang musik bisa belajar ke Ustadz Kamil ya. Tadi Marsnya diciptakan sama Ustadz Kamil ya? Iya, keren. Iya, anak-anak yang ada minat di seni sudah ada tuh pengajarnya ya. Ustadz Kamil sudah menciptakan, itu sudah benar bukti itu Ustadz ya. Nah itu, karena anak itu akan pintar ibu bapak di bidangnya. Saya akan pintar di bidangnya. Saya akan bodoh yang bukan bidang saya. Jadi kalau misalnya saya disuruh ke lab kimia, saya suruh mencampur-campur, akhirnya apa yang terjadi? Lab itu meledak. Makanya katanya berikanlah amanah itu sesuai dengan keahliannya. Karena kalau tidak sesuai dengan keahlian bisa bisa hancur ya. Habibi dia pintar di apa? Teknologi. Kalau ditanya Habibi dengan Sule cerdas mana? Ayo, tergantung. Kalau di tempat, kalau kita pulang kerja, ibu bawa pulang kerja, jenuh ya, kesel, bete, apalagi sudah diomel sama atasan, yang cerdas pada saat itu adalah Sule yang menghibur kita. Tapi kalau kita pengen misalnya tentang teknologi, ya tentunya Habibi. Ya, Habibi dengan bidan, cerdas siapa? Tergantung. Kalau misalnya yang lagi melahirkan ya lebih cerdas bidan, ya karena bidangnya itu. Nah, di sini orang tua harus melihat anak kita itu tidak semua anak kita itu sekarang tidak harus jago semuanya, ya. Jadi anak itu diberikan kelebihan, kekurangannya. Nah, sebagai orang tua untuk kelebihan anak dilejitkan. Ya, talent-talentnya dilejitkan. Ini sejalan dengan Merdeka Belajar dari Mas Menteri, di mana anak-anak belajar sesuai dengan kemampuan individualnya, dalam artian talent anak tersebut, bakat anak tersebut. Dan PR-PR-nya tentunya diselesaikan. Karena banyak orang banyak orang misalnya PR-PR tidak diselesaikan, akhirnya talentnya tidak optimal juga ya. Banyak misalnya dia orang seni tapi PR-nya dia mudinya tidak diselesaikan, menunda diselesaikan, ya dia nggak akan, karya seninya nggak akan terjadi karena menunda terus ya. Itu ibu bapak nanti boleh sharing ya. Ibu Suski, saya izin share screen ya. Sip, ini udah ada penjelasan hasil psikotes kemarin. Hasil psikotesnya minat dan bakat. Jadi nanti ibu bapak, bunda ayah bisa melihat
minat anak ibu bunda ayah di mana, kemudian nanti yang untuk melanjutkan bakatnya di mana, ya. Nah, ini kita lewat dulu. Nah, ini saya sangat suka untuk melihat anak-anak saya. Jadi alhamdulillah inilah guru saya. Ada 6 di rumah guru saya. Yang pertama Muhammad Izhar Faisal, kedua Muhammad Kilat Honda, ketiga Muhammad Langlang Syabil, keempat Mariam Pelinati, kelima Mariam Damai Semesta, keenam Muhammad Jagat Gebintang. Yang ketujuh bungsu bapaknya, ya. Itu guru-guru saya yang memberikan warna dalam kehidupan saya, baik suka maupun duka, ya. Ini tadi sudah dibacakan. Nah, ini moto saya, belajar terus belajar. Ayo kita belajar terus, karena ketika melek penelitian ada yang baru, ya. Jadi ilmu harus selalu di-upgrade, jangan sampai seperti dinosaurus. Apa yang terjadi dinosaurus? Punah. Kenapa dinosaurus punah? Karena dinosaurus tidak beradaptasi dengan yang ada. Binatang apakah yang paling beradaptasi sehingga ketika ada di dunia ini radiasi yang sangat tinggi masih hidup, yaitu kecoa, ya. Kecoa itu tuh dia makhluk yang paling banyak beradaptasi. Yang kedua tikus, ya. Tikus sekarang beradaptasi, dulu tikus dapur zaman dulu. Terus tikus apa? Tikus got, ya. Terus tikus apa? Tikus bank. Tikus apa lagi? Tikus pemerintahan. Jadi sekarang tikus ini semakin beradaptasi, banyak tikus-tikus yang lain, ya. Itu tentunya kita juga sebagai orang tua harus beradaptasi. Kita harus melihat zaman anak kita. Kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya. Ya. Jadi zaman sekarang zaman apa? Ayah bunda, gadget. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Suka tidak suka, senang tidak senang, ya kita harus terima, karena emang sekarang gadget. Kita mau menolak terus gadget, nanti yang terjadi adalah anak kita seperti ngelihat gadget seperti orang purba. Benda apa ini? Benda apa ya? Ini benda apa misalnya, ya? Ini benda apa ya? Diapain? Nah, itu kan jadi nggak lucu. Dan tentunya dengan saya merasakan gadget ini netral. Bisa gadget ini kita larikan ke arah yang kebaikan. Dakwah dengan gadget bisa. Bisa juga gadget ini dilarikan atau diarahkan kepada kemaksiatan. Tergantung kita pengennya apa, ya. Karena di kotak kecil ini, di dalamnya segala ada. Ibu bapak, kalau misalnya anak sekarang, misalnya anak dulu, ketika maghrib belum datang pulang, orang tuanya gelisah. Nah, anak sekarang kan banyaknya, apalagi lagi PPKM, sering di rumah. Orang tuanya itu, anak nggak keluar kamar, sampai maghrib nggak gelisah. Hati-hati, ya, kalau anak kita keluar dari rumah, itu hanya banter ya di kota itu, gitu, nggak bisa kalau di Kerawang ya di Kerawang aja. Tapi dengan gadget ini, anak bisa menjelajah ke seluruh dunia, ya. Makanya tetap ini ada aturan main. Jadi kalau maghrib sudah ada batasan, ya. Karena jangan sampai kita kaget. Sekarang sudah Jepang sudah menyiapkan dari Januari 2020 sudah menyiapkan 5.0, ya, 5.0, jadi ke arah society human, ke arah society yang tadi 5.0. Nah, kita masih kaget dengan yang 4.0, ya. 4.0 itu orang harus siap menerima teknologi dan melakukan teknologi ini. Dan yang sekarang 5, bagaimana teknologi ini tidak menjerat orang sehingga menjerat ke kecanduan game, akhirnya larinya ke gangguan jiwa. Karena sekarang kecanduan game, kecanduan gadget di DSM-5, di diagnostik manual statistika, itu yang kecanduan gadget dia sudah dikategorikan gangguan jiwa, sama dengan schizofrenia, ya. Nah, kita sekarang harus mulai memikirkan manajemen gadget ini, bagaimana anak biar jauh
produktif. Dengan gadget ini seorang ibu-ibu bisa omset untuk bisnis online-nya sebulannya sampai ada miliaran. Karena apa? Karena gadget ya. Tentunya kita jangan puas dengan sekarang, terus belajar ya, belajar terus. Nah ini pasti ada beberapa orang tua yang, wah anak saya IQ-nya di bawah rata-rata gitu ya, pada kaget. Alhamdulillah, berarti kalau kaget orang tua membaca ya. Kalau itu, jadi positifnya kaget orang tua membaca. Nah ini kita lihat dari kecerdasan ini ada 5, ada kecerdasan ini ada 6. Yang pertama di era 1.1, di era physical quotient, jadi pengukuran kecerdasan fisik. Ini zaman manusia purba. Jadi di zaman manusia purba, orang yang kuat dia yang sukses, orang yang kuat dia yang menang. Setelah itu ditemukan di 2.0, ditemukan pertanian. Nah pertanian ini orang sudah mulai menemukan cangkul, menemukan untuk bercocok tanam. Nah ini ke arah kecerdasan intelektual ya. Apalagi setelah itu 3.1 ditemukan mesin uap. Jadi siapa yang cerdas secara intelektual dia akan bertahan hidup atau akan menang. Selanjutnya orang yang ditemukan orang cerdas secara intelektual, tapi ternyata korupsi. Bukan korupsi, tapi ternyata menzalimi orang lain ya. Nah itu karena dia kurang cerdas di emosi. Terus ada kecerdasan ekologi, bagaimana dia sudah menyatu dengan alam. Sekarang dengan ada virus, bagaimana kita harus beradaptasi dengan virus ini. Kemudian ada adversity quotient, orang yang bisa menahan ketahanan. Orang bisa menahan dulu, menunda kenikmatan untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih. Nah, yang paling tinggi adalah kecerdasan spiritual ya. Nah, kecerdasan spiritual ini dari penelitian ditemukanlah di kecerdasan, ada penghubungnya itu kecerdasan emosional. Dan menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional itu 80% memberikan sumbangan terhadap keberhasilan seseorang. Ya. Nah, tentunya sekarang Ibu Bapak tadi harus bisa bagaimana dengan gadget bisa melejitkan potensi anak, bisa melejitkan bakat, sehingga ketika anak bisa sibuk dengan bakat dia, tentunya dia tidak akan sibuk dengan hal yang enggak gitu ya. Nah ini untuk minat ini, ada minat yang kerja lapangan, minat mekanik, hitungan, sains, personal kontak, seni, literatur, musik, pelayanan sosial, administrasi, pertukangan, kesehatan. Ini nanti anak kita minatnya apa, dan tentunya ketika kita ingin mendampingi anak-anak kita, tentunya nanti kita melihat potensinya ada nggak mendukung, ya. Nah tadi kecerdasan intelektual itu menyumbangkan terhadap keberhasilan seseorang 20. Maksudnya itu ketika anak kita IQ-nya di bawah rata-rata, tenang ya, ada yang lebih tinggi lagi, kecerdasan emosional. Banyak kasus dari teori, dari praktek saya atau dari yang lain, ketika orang dia kecerdasan emosinya lebih tinggi, dia bisa lebih sukses daripada orang-orang yang cerdas intelektual ya. Contohnya misalnya ada kasus dia seorang perempuan, kemudian dia punya usahanya distributor barang pecah belah. Dia punya bawahannya itu dia ambil dari lulusan ITB juga. Nah, ketika saya tes si pengusaha itu ya, si yang punya usaha itu IQ-nya 65. Tapi kenapa dia sukses? Karena dia punya kecerdasan ketahan malangan. Ya. Dan dia biasa hidup perih.
sampai karena biasa hidup perih, dia juga memperlakukan orang lain juga dengan perih. Jadi kalau misalnya saya berkunjung ke beliau, kalau disuguhin itu dia beli lotek 1 bungkus, kemudian lotek itu dibagi-bagi untuk saya dan guru-gurunya, karena dia punya lembaga pendidikan seperti RA gitu ya. Sampai bawahannya itu, atuh ari aya tamu mah entong lotek jeung lotekna oge dibagi-bagi deh. Nah itu ya. Tapi yang saya garis bawahi di sini, orang ini intelektualnya ya rendah, tidak, ya istilahnya tidak cerdas secara intelektual. Tapi karena dia ketahan malangan daya juangnya, dia tiap hari mengantar-ngantar barang pecah belah ke toko-toko, dia tanpa semangat terus, tanpa dia misalnya, banyak kan orang kita mah capek tanpa mengeluh. Nah, dia omsetnya 1 hari itu bersih untuk dia aja 1 juta. Berarti per bulannya 30 juta bersih loh gitu untuk dia. Ya, itu jadi maksudnya orang tua yang anaknya kecerdasan intelektualnya rendah tidak apa-apa. Nah, yang tinggi juga jangan senang dulu, karena kalau sosial emosionalnya, kecerdasan adversity-nya, kecerdasan spiritualnya rendah, nah dia juga akan nanti tentunya tidak optimal juga. Misalnya ada yang bertanya ke saya, Bu Lilis, itu dari partai Islam ya, dia punya pesantren tapi korupsi, dan dia itu rajin sholat, Bu Lilis, gimana? Nah, ini Bapak itu secara ritual cerdas, tapi secara spiritual dia misalnya mengambil hak orang lain, berarti kan kurang cerdas. Nah itu ya Ibu Bapak, jadi fokuslah Ibu Bapak ke karakter, karena sekarang dari Menteri juga pendidikan keras anak-anak. Apa itu integritas? Integritas itu kejujuran, kerja keras, daya juang, ya, tanggung jawab, disiplin. Nah, pertanyaannya adalah, silakan jawab di hati masing-masing. Untuk anak ibu bapak, bangun tidurnya, apakah sudah bangun sendiri atau harus digubrak-gubrak? Ini anak SMP loh. Kalau anak TK masih mending, ini SMP itu harusnya sudah bangun sendiri. Subuh misalnya ayo bangun, atau ada yang sampai dibajur sampai orang tuanya kepancing. Apakah masih begitu? Kalau masih begitu, ayo sama-sama untuk berubah. Jangan berpikir dulu yang besar, yang kecil dulu. Jangan dulu berpikir anak ibu IQ-nya misalnya pengen tinggi, kalau bangun tidurnya juga masih enggak. Makanya dari sekarang buatlah aturan, buatlah kesepakatan untuk latihan anak bangun tidur. Silakan ibu bapak mau bebas aturannya apa. Aturannya nggak ada aturan juga nggak apa-apa, tapi terima gitu. Kayak misalnya kemarin ada orang tua yang mengeluh gini, Bu, anak saya itu tuh di universitas, kuliah di universitas negeri, kumlot, masuk ke tempat kerjanya juga gampang, tapi sekarang tuh kesel banget, Bu, bangunnya jam 8 gitu. Karena dulu dibiasakan sama orang tuanya, sok sholat subuh, udah sholat subuh nggak apa-apa, tidur lagi. Nah, padahal bagusnya setelah sholat subuh itu adalah badan kita bergerak, dan menurut kesehatan coba cari di googling ya, searching, kalau subuh itu bagusnya tidak tidur lagi. Itu ya ibu bapak. Jadi ajarkan dulu yang kecil-kecil, karena jangan menyepelekan yang kecil, dari yang kecil ini akan menjadi besar. Orang tidak tiba-tiba melakukan dosa besar kalau dosa kecilnya tidak dilakukan. Tapi hati-hatilah, kalau kita sudah berani melakukan dosa kecil, kita akan suatu saat melakukan dosa besar. Ya, ini diminat. Kemudian ini hasilnya. Nanti hasilnya ada intelektual, ada sosial emosional. Kalau misalnya kita mau membaca yang aspek intelektual,
kita fokuskan ke yang kanan, kelebihannya seperti anak ini lebihnya di membayangkan 2 dimensi. Kalau di sosial emosional ke arah kiri ini PR-PR yang harus dilakukan. Jadi potensi melejitkan di sebelah kanan bacanya yang paling kanan, kemudian sosial emosional yang paling kiri dikurangnya ya. Jadi ini kita akan lebih positif ke anak kita karena kelebihan intelektual, kelebihan dari kemampuan potensinya kita lejitkan, dan kekurangan dari sosial emosionalnya harus kita latih, harus kita tangani karena ini 80%. Nah, ini hasilnya IQ itu memberikan tadi sumbangan terhadap keberhasilan seorang 20%, yang paling banyak sosial emosional. Bukan berarti emang IQ juga tidak bisa, kalau di ilmiah tidak bisa disepelekan juga, tapi setidaknya ketika anak-anak kita masih kurang, nah kita akan fokus kepada penyelesaian masalah. Gimana ya caranya biar anak saya jauh lebih cerdas? Apa yang harus saya lakukan? Nah itu kemudian ada kegiatan yang tadi diminati, kemudian asal bakatnya juga sudah ada, nanti bagusnya dipetakan asal bakatnya, misalnya kalau ini mah nggak sesuai dengan aku nggak mau yang ditulis sama tulis, silahkan mangga. Makanya nanti fairnya dia memilih 2 dari asal bakat ini, kemudian 2 dari dia, ya. Dan tentunya dia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Apa itu talent? Ini dari pasir ya, luar biasa, Masya Allah, jadi sangat indah banget. Ya, itu jadi ketika orang tadi dari pasir, kalau dia punya rasa seni, pasir itu bisa jadi suatu karya. Jadi temukan dari ibu bapak semua, dari bunda ayah anaknya ke arah mana gitu. Dan sekarang jangan sampai anak-anak kita terbuai karena gadget ini, tapi bagaimana dengan gadget tadi anak bisa berkarya dan tentunya jauh produktif. Misalnya dengan cara anak kalau mau ngambil, jadi nanti orang tua ada aturan tentang gadget ya. Aturan gadget itu berkaitan dengan dengan manajemen. Karena banyak masalah emosi orang tua marah karena manajemen tidak dilakukan. Orang tua misalnya, kamu main handphone aja semalaman seharian, main handphone sampai kecanduan. Tapi tidak ada manajemen, akhirnya yang terjadi anaknya juga akan, anaknya marah, orang tuanya juga marah. Jadi tentunya nanti tidak sehat, tidak bahagia. Ya, jadi tentunya kayak gadget misalnya aturannya itu kalau malam gadget harus dikumpulkan di tempat kita. Dan nanti ketika dikumpulkan jangan kita yang minta-minta, biarin aja nanti kalau dia nggak ngumpulin besoknya akan ditambah lagi untuk tidak boleh main gadget. Dan tentunya kita harus ada otoritas, kita harus tega terhadap anak kita untuk mendidik. Jangan sampai kita kalah sama anak kita. Jadi misalnya anak kita SMP minta motor, sementara anak SMP emosinya belum stabil, ibu nggak tahan dengan tangisan anak,
nanti suatu saat ibu akan menangis karena anak terjadi kecelakaan. Ya, di tempat saya itu anak SD sudah dikasih motor, ngebut di jalan raya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia dengan teman-temannya ada truk kelindas itu langsung. Jadi ibunya nggak kuat dengan menahan, nggak kuat dengan mendengar anak nangis, dibelikan motor dan ibunya akhirnya menangis karena anaknya celaka karena motor. Begitupun dengan gadget gitu. Jadi banyak yang datang ke saya, anak SMP terutama anak SMA, Bu, ini anak saya kecanduan game. Tolong dong Bu nasehatin anak saya biar nggak main gadget aja gitu. Saya biasanya bilang gini, saya bisa nasehatin anak ibu bapak. Tapi nanti justru anak ibu bapak akan kesel ke ibu bapak. Kenapa? Nasehatin aja mesti harus ke psikolog. Kamu kenapa sih nggak bisa gitu ya? Itu yang pertama. Kemudian kedua biasanya saya tanya gini, Ibu, anak ibu kecanduan gadget? Iya. Siapa yang memberi gadgetnya? Orang. Iya, dia belinya dari kakek neneknya. Iya kan, itu juga uang dari kakek neneknya tidak lepas dari orang tua, gitu ya. Jadi ayo bertanggung jawab sebagai orang tua. Jadi orang tua emang ribet. Ayo kita lakukan gitu ya. Ribet nanti di manajemen gitu ya. Saya aja untuk mengajarkan anak saya menyimpan handuk sampai rapi itu 2 tahun gitu. Tapi sudah 2 tahun sudah aturannya jalan enak, rapi. Kemudian kalau ada yang masih nyoba-nyoba melanggar, tidak apa-apa, silakan aja terima konsekuensi. Ya, begitupun gadget. Karena kalau anak gadgetnya di kamar, ya termasuk kita juga, kita akan terbuai sama gadget. Makanya malam dikumpulkan sebaiknya gadgetnya di orang tua. Kalau saya sih aturannya jam 9 anak saya sudah mengumpulkan. Kalau lebih dari jam 9 ada konsekuensinya, besok berarti gadgetnya jatahnya dikurang. Terus kalau misalnya dengan gadget itu harusnya lebih soleh, harusnya bangun tidurnya tepat waktu. Nah, ini bangun tidurnya telat, apalagi misalnya dia bablas, qiyamul lail enggak, atau misalnya sholat subuh enggak, berarti gadgetnya disita dulu, diblokir dulu, dalam artian diambil dulu, karena bank juga gitu, kalau kita punya kartu kredit nggak dibayar sama bank, diblokir dulu. Begitupun kita terhadap anak. Jadi ada manajemen. Dan gadget itu kita juga kalau anak-anak kita punya password, kita harus tahu passwordnya. Banyak orang yang anak-anak tuh, oh itu kan privasi saya. Nah itu bukan privasi anak. Justru orang tua tuh wajib check and recheck. Wajib untuk cek sidak apa isi gadget anak kita. Jangan sampai kecolongan, karena banyak yang terjadi, ibunya anaknya baik, anteng di rumah, ternyata anaknya mungkin kelupaan, pas dibuka sama ibunya secara tidak sengaja, ternyata anaknya anaknya menonton video porno ya. Jadi cek and recheck gadgetnya, dan tentunya gadget ini kita arahkan ke produktivitas. Jadi dengan mereka misalnya mengembangkan talent bisa menggunakan gadget. Nah, bisa juga nanti kalau misalnya anak kita mengambil besok paginya gadget, aturannya kemarinnya dia sudah memberikan karya. Karya apa dia? Sesuai dengan tadi, sesuai dengan bakatnya. Misalnya di seni yang mengumpulkan seni, di hitungan, di sains ya mengumpulkan gitu ya. Dan akhirnya gadget itu akan lebih ke arah yang produktif ya. Jadi kita lihat tayangan ini. Ini ada laki-laki yang makan biskuit, kemudian ada anak kecil kasihlah 1. Alhamdulillah katanya masih ada 1 lagi. Pas mau makan ternyata ada nenek-nenek tinggal 1 nih, bagaimana ya? Akhirnya udahlah sepotong ewang biar aku kebagian juga. Ternyata si nenek itu tuh peri yang sedang menyamar. Nah, kata perinya, karena kamu sudah memberikan, silakan minta silakan untuk sebutkan
permintaan. Nah, karena dia ngasih sepotong, berarti mobilnya katanya pengen mobil. Dikasihnya setengah. Jadi jangan ragu untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, ayah bunda, ya. Jadi jangan sampai setengah-setengah gitu. Emang mendidik anak itu tuh butuh tenaga, butuh waktu dari kita gitu ya. Pertolongan yang terbaik pada anak adalah menolong anaknya, pertolongan yang terbaik orang tua terhadap adalah membiarkan anaknya menolong diri sendiri. Banyak orang tua yang memfasilitasi, gampang banget anaknya mau beli gadget dikasih, mau beli ini, akhirnya yang terjadi anaknya tidak bermental kuat, karena serba terfasilitasi, serba mudah mendapatkan sesuatu, akhirnya tidak terbentuk daya juang, sehingga nanti dia di kemudian hari akan tergantung pada orang tua, ya. Jadi orang tua bukan melayani, tapi orang tua mendidik anak, dan mendidik anak itu tidak ada yang enak, ya. Saya bilang ke anak-anak, pasti kamu sebel dengan Bun diikutin. Emang Bun sebel, aku harus bangun jam 3:30, aku harus ngaji, jam 4 harus qiyamul lail, kalau enggak nanti kena sanksi, pasti, saya bilang. Dan hal itu nanti akan dirasakan di kemudian hari. Dan kalaupun di kemudian hari kamu tidak merasakan kebaikan, tenang. Hal ini masih tetap jadi amal soleh bunda. Karena kita juga nanti ketika kita sebagai orang tua tugasnya mendidik. Hasil nanti ada hak prerogatif Allah, ada ujian. Seperti Nabi Nuh diuji oleh Allah dengan anaknya diajak tapi nggak mau, ya, istrinya nggak mau. Dan tetap amal ibadah Nabi Nuh tidak dihapuskan oleh Allah, tetap ditulis, ya. Jadi kita kita memberikan pendidikan anak-anak dengan sebaik mungkin, tentunya sesuai dengan ilmu, jangan sampai sakahayang saka inget. Tidak bisa orang tua memberikan pendidikan dengan zamannya, karena beda, ya. Zaman saya dulu zaman belum ada gadget gitu, jangankan gadget, telepon aja dulu masih banyak telepon umum, kemudian ada telepon Nokia yang pisang yang gede gitu, ya. Komputer dulu komputer tabung gitu, ya. Nah, kalau saya mendidik anak sesuai dengan zaman saya tidak nyambung, ya. Inilah yang banyak terjadi antara kesenjangan antara orang tua dengan anak. Kenapa? Karena orang tua mendidiknya sesuai dengan zamannya, nyambung ke anak-anaknya, ya. Anak sekarang generasi alpha ini, di mana generasi yang pengen bebas, ya. Makanya ketika ibu memaksa harus dan sebagainya, anak akan berontak. Makanya kita gunakan logika kebebasan itu dengan cara apa? Kebebasan itu di mana-mana ada frame. Kebebasan itu bersyarat. Yang paling, kalau pengen kebebasan tidak bersyarat di mana? Nanti di surga, di neraka. Di surga itu kita boleh ngapain aja, ya, yang baik-baik gitu. Nah, kalau di dunia tetap kebebasannya bersyarat. Jadi nanti gunakan logika itu. Contohnya misalnya nih, anak kita misalnya nggak bangun tidur, pengen bebas, silakan nggak bangun tidur. Kamu terima konsekuensinya. Misalnya gadgetnya disita dulu. Kayak anak perempuan saya yang SMP, yang lain pada ikut bantuin masak, dia nggak bantuin. Adiknya yang SD protes, Bun, kenapa dia nggak bantuin? Nah, saya panggil, bangunkan, kata bunda. Dia bangun marah. Aku tuh nggak suka masak, aku nggak mau dipaksa-paksa untuk masak karena aku juga nggak suka masak. Nah, waktu itu saya pakai logika apa? Logika zaman saya ibu saya dulu. Jadi ibu saya dulu tuh bilang, kamu perempuan itu segimanapun kamu sukses, ujung-ujungnya ke sumur, dapur, kasur. Makanya kamu harus bisa masak. Kamu masakin, anak-anak tuh akan bahagia karena dimasakin sama ibunya. Nah, saya lakukan itulah ke anak saya. Saya panggil anak saya. Cek, kan panggilannya Cek, kalau kamu bisa masak, nanti anak kamu tuh bahagia dimasakin sama kamu. Jawabannya kaget. Jawaban anak saya gini, dan benar jawabannya gini.
Aku nggak akan masakin anak aku. Masakan itu bisa didelegasikan loh. Menurut Bunda, lebih penting mana? Aku dampingi anak aku masak, aku dampingi anak aku makan, atau aku masak dan aku capek, akhirnya aku tidur. Nah, itu mengubah pikiran saya. Ya juga, dulu ibu saya masak terus tidur, nah nemenin saya. Ya juga ya. Nah, logikanya yang dia ini ya mendingan mendampingi. Ya juga sih, masak kan bisa didelegasikan. Nah, akhirnya saya pakai logika dia yang bebas. Oke, kamu pengen bebas, pengen tidur lagi, silakan, mangga, terima konsekuensinya. Konsekuensinya adalah biar adil, yang lain bantuin makan, kamu tidak bantuin makan, gak adil hidup ini. Makanya, mangga silakan kamu ngebantuin, tapi mohon maaf ya, kamu tidak dapat jatah makan siang. Anak saya bilang gini, baik, aku setuju. Kita sepakat ya, kalau aku misalnya nggak bantuin, aku nggak akan makan. Dan bener loh dia, karena anak-anak sekarang tuh anak yang kalau masuk logikanya itu dia akan ngikutin gitu. Jadi anak gadis saya kalau lagi males makan nggak bantuin, tapi kalau lagi lapar, pagi bun sekarang masak apa? Aku bantuin apa? Nah, berarti pelajaran dari sini adalah kita harus menyikapi anak sesuai dengan zamannya, ya. Itu. Kemudian yang kelebihan kita juga nggak, ya setiap zaman ada kelebihan kekurangannya. Kelebihan zaman kita sebagai orang tua, kelebihannya itu orang tua membiasakan sok nyapu, ngepel, masak. Saya tuh sampai kesel banget gitu ya. Dulu tiap hari harus tugasnya nyapu, nyepel gitu ya. Dan dulu ibu saya itu waktu kuliah itu inget banget, ibu akan nyeklahin kamu, tapi uang ibu hanya untuk kuliah hanya bayar semesteran. Jadi kalau kamu mau praktikum, kamu harus cari sendiri. Dan saya dikasih modal sama ibu saya untuk jualan kerudung. Waduh, tiap hari harus ngegembol. Saya awalnya malu banget, kok hidup gini banget sih gitu. Tapi justru itulah yang membuat saya kuat sampai saat ini. Itulah yang membuat saya ketika ada masalah menguatkan diri. Dulu juga nggak gembol kerudung, udah gitu tuh lagi jualan, dosen-dosen berantakin, tuh saya suka kesel. Bu kalau nggak beli jangan ini dong buka-buka. Dosen, Liz, aku tuh pembeli itu tidak pernah salah. Ya kamu wajar aja gitu. Terus kadang dosen ngambil ya 2, ini bonusnya 1. Saya bilang sampai nangis, Bu itu untuk uang praktikum. Kejual aja saya belum tentu bisa bayar praktikum, apalagi diambil 1 gitu ya. Saya sebel banget ke ibu saya, dan justru itu yang sekarang yang teringat indah. Karena kenapa? Ya itulah yang menguatkan mental saya gitu ya. Nah sekarang misalnya anak ibu dikasih fasilitas, ada kejadian ini, kejadian di mana ada seorang yang pedagang gitu, dia pedagang keliling kerja keras gitu. Nah terus dia bilang, Neng katanya, anak Mbak keterima di universitas. Wih keren Mbak, alhamdulillah. Iya. Nah terus udah gitu Mbak, terus si anaknya zaman dulu, Neng mau pinjam mesin tik untuk anak Mbak. Anak Mbaknya suruh datang ke sini, ambil, jangan sama Mbak. Gak mau Neng, biarin aja sama saya. Gak bisa, saya bilang. Nah si Mbaknya tuh bilang gini, pokoknya Neng, Mbak mah bilang ke anak-anak belajar aja. Kalau yang lain mah baju dicuciin sama Mbak. What? Saya bilang. Orang anak kuliah dicuciin sama Mbak. Gak bener itu. Biarin, yang penting kuliah. Apa yang terjadi? Anaknya sukses kuliah. Ketika wisuda, orang tuanya tidak diundang. Kenapa katanya nggak diundang? Anaknya bilang apa? Saya malu punya ibu tukang jamu-jamu, dan si mbaknya nangis ke saya. Ya Allah, saya bilang, Mbak, dia bisa sekolah, bisa. Itu kan dari hasil jamu-jamu ini. Nah, dengan kasus itu pasti udah ketebak. Siapa yang disalahkan? Dasar anak durhaka katanya. Saya bilang, tunggu dulu. Kenapa dia jadi durhaka? Saya sudah ingatkan. Siapa yang pakai mesin tik? Mbak atau anak? Silahkan datang ke saya. Tapi orang tuanya enggak.
Orang anaknya bilang, udah kuliah aja, nyuci sama ibu aja. Nggak bisa, nyuci itu belajar sistematika berpikir. Nggak bisa begitu. Dan yang paling miris itu, si mbaknya sedih, anak saya nikah, dapat orang yang istilahnya pejabat lah kaya. Dan keluarganya tidak boleh dibedakan di belakang. Dan sudah menikah, anaknya nggak pernah datang. Saya ketemu dengan banyak urus gitu. Nah terus dia curhat, anak saya nggak datang. Nah terus sampai sakit, terus bapaknya ke rumah anaknya, terus ke rumah anaknya bilang, saya malu punya orang tua seperti kalian. Akhirnya bapaknya bilang, mulai saat ini kamu dicoret dari keluarga kamu. Itu salah siapa awal? Bukan salah anak, salah orang tua mengandung. Coba di awal diajarkan. Jadi jangan malu gitu. Ibu kamu ibu kamu penjual jamu-jamu. Kamu jangan menghina begitu. Misalnya, kamu tuh bisa kuliah, bisa makan karena dari sini. Ya, jadi pertolongan yang terbaik dari orang tua membiarkan anaknya menolong diri sendiri. Dan kalau senang mah nggak usah dilatih. Yang dilatih itu adalah adversity question, itu adalah kecerdasan ketahan malangan. Jadi yang harus diajarkan itu ketahan malangan. Ya. Jadi saya suka membuat di rumah itu dengan suami begini, yuk kita pergi, siapin aja. Ya, saya nggak belanja apapun, tapi ada beras ada lah. Nah terus keponakan saya nelfon, tante sekarang masak apa? Ya masak aja, ada di rumah, nggak ada apa-apa. Coba lihat, ada beras, ya udah masak beras, lauknya apa? Yang ada aja. Ada telur tante, dibagi 7 gimana? Ya silakan aja ngatur. Nah mereka akhirnya buat nasi goreng pas saya pulang kemarin. Buat apa? Nasi goreng dengan 1 telur untuk 7 orang, bayangin. Besoknya saya masak ayam, apa yang terjadi? Bunda, ayamnya enak banget, makasih ya. Ya iyalah, kemarin makan nasi sama telur 1, ketika ada ayam enak. Begitu. Suatu saat suami saya ikut camp adversity, camp untuk peningkatan kecerdasan ketahan malangan. Nah di camp itu suami saya cerita, dia hanya boleh bawa golok, tidak boleh apapun, hanya baju yang hanya di badan. Jadi katanya perjalanan itu, selama perjalanan kalau lapar dia makan gedebok pisang. Jadi diajarin dulu gitu ya, diajarin untuk survival di alam gitu. Jadi nanti misalnya ada tumbuhan yang beracun apa saja, yang bisa dimakan apa saja, yang bisa diminum apa saja. Pulanglah sudah itu seminggu di gunung, hanya makan gedebok pisang, makan ya yang seadanya gitu. Pas pulang ke rumah, saya ceplokin telur. Suami saya bilang, makasih ya, enak banget. Nah, saya bilang, ini cuma telur loh. Ya kenapa enak? Karena kemarin seminggu makan gedebok pisang gitu. Kata suami saya, itu dah makan gedebok pisang enak banget. Ya kalau lapar mah apa aja dimakan ya. Itu jadi sekarang menitik beratkan kepada pendidikan apa? Karakter tadi, terutama ketahan malangan ya. Karena nanti anak yang bisa menunda, suatu hari dia akan lebih, misalnya gini, anak mau ujian, nonton dulu gitu ya. Ketika nonton ya ujiannya kebayang juga, ujian, akhirnya nontonnya nggak seneng. Anak misalnya belajar dulu, udah lulus, baru nonton itu jadikan perayaan, jadikan untuk merayakan untuk keberhasilannya itu. Jadi mohon ibu bapak bidikannya ke 80% ya, sosial emosional, dan tentunya sudah mulai anak-anak kita diwujudkan talentnya, dan nanti anak-anak kita akan senang mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan bakatnya. Walau alam bisawab. Mangga kepada Bu Suski, kalau mau ada sesi tanya jawab, kita akan perbanyak di sesi tanya jawab ya. Masih ada waktu sampai jam 11 ya Bu Suski kita. Insya Allah sampai jam 11 Bu. Ya, maka silakan bisa diatur sama Bu Suski untuk jalannya sharing hari ini. Maka silakan. Sementara ini sudah ada 2 yang bertanya lewat chat ya. Tadi saya salah mengirim
Bu Rifa sudah memperbaiki. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lewat chat ya. Jadi, Assalamualaikum. bentar Bu. Misalnya. Nah, jadi tadi yang lewat chat dulu saya sampaikan. Ada 2 orang ibu yang bertanya. Yang pertama menanyakan bagaimana ciri anak yang kecanduan gawai. Kemudian yang kedua mah minta supaya materi ini di-share di grup sekolah. Boleh nggak Bu? Boleh, nanti saya kasih. Ya. Karena kalau hanya mendengarkan nggak ada ininya nanti lupa lagi. Boleh nggak Bapak, nanti saya kirim ke Bu Najah ya, nanti Bu Najah yang men-share ya. Ya, berkaitan dengan ciri-ciri kecanduan, ciri kecanduan itu anak sudah ada anak bermain atau di depan gadget itu di atas 8 jam. Jadi anak-anak yang di depan gadget beda dengan belajar ya. Belajar misalnya belajar sekolah, tapi belajar sekolah juga nggak sampai 8 jam ya Bu ya gadgetnya. Jadi ada potong-potong. Anak saya juga di boarding dari jam 4 sampai jam 10 malam, tapi ada potongannya, jadi nggak langsung manteng selama 10 jam atau 8 jam. Jadi anak-anak yang sudah bermain gadget di 8 jam itu rentan depresi, dan 10 sudah mulai depresi, dan di 10 jam, di 8 sampai 10 jam itu sudah mulai kegangguan. Ciri-cirinya kalau misalnya dia sudah lupa makan, lupa sholat, lupa ibadah, kemudian lupa yang lain, dan kalau gadgetnya diambil marah, itu misalnya saya pernah menangani yang anak kuliahan, dia sudah beres kuliah, anaknya cerdas banget ya. Nah itu sudah bermain gadgetnya 10 jam, sudah di atas 10 jam. Nah itu dia sudah lupa mandi, sudah lupa makan, apalagi sholat. Ketika dipanggil udah nggak nengok, terus kemudian setelah ibunya dicabut ininya apa di kabelnya dicabut, terus dia marah dan itu bisa mukul ibunya, bisa nyerang ibunya. Nah itu jadi kalau misalnya warning di atas karena anak yang main gadget 4 jam udah pusing. Jadi saya kalau lagi mengerjakan evaluasian, kalau di atas 2 jam udah kalaupun dipaksakan pasti ada yang error, dalam artian hasilnya ada salah, misalnya ketikannya yang salah. Nah, biasanya kayak maksimal 2 jam, sudah 2 jam saya tutup laptop, kemudian saya olahraga dulu, misalnya saya minum dulu, saya kemana dulu, baru setelah 30 menit atau 1 jam saya melakukan itu. Nah kalau yang kecanduan mah manteng aja tuh, terus pemarah, meninggalkan ibadah, nggak mau makan, kayak orang gila aja, nggak mau mandi. Makanya di DSM-5 itu kenapa kecanduan gawai itu termasuk ke gangguan jiwa, karena ciri-cirinya nanti seperti orang gangguan jiwa. Jadi bau gitu karena nggak mandi gitu. Nah itu ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya anak ibu bapak sudah lebih dari 5 jam itu warning, harus kita tegas. Nah kalau belajar misalnya di pelajaran sekolah itu beda, karena pelajaran sekolah itu ada jeda-jedanya gitu. Nah, nanti yang kecanduan game ini, biasanya kecanduan gadget ini bukan kecanduan belajar, misalnya dia belajar matematik gitu. Nggak ada orang yang kecanduan game. Pasti ke arah mana? Banyaknya game gitu ya. Ke arah produktif nggak ada gitu. Dan kalau ke arah produktif malah bagus menghasilkan. Contohnya misalnya kayak Atta Halilintar ya. Dia ketika nikah banyak endorse-nya gitu. Karena gadgetnya produktif, menghasilkan karya, tentunya menghasilkan. Itu walau alam bisawab. Ada lagi mangga? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Iya Bu. Dari Ari. Yang Bunda Hasbi tadi Bu. Hasbi ya. Iya. Bu ini saya mau bertanya. Tadi kan Ibu bilang ya Bu, kita tuh kan kayaknya kita melatih anak lah Bu ya untuk mau bekerja biar nggak jadi kayak yang Ibu yang jamu tadi ya. Anaknya belajar aja tapi dia nggak punya kemampuan. Nah itu saya coba Bu terapkan dengan anak saya, Hasbi ya Bu ya. Saya minta dia setrika baju sendiri, nyuci ya kan Bu. Nah terus sama siram tanaman lah. Jadi saya didik dengan dia, saya latih untuk dia bekerja supaya dia nanti bisa ke depannya dia mandiri mengerjakan sesuatu. Nah tetapi Bu dalam mengerjakan tugas itu kan terkadang misalnya dia nyuci ini ada yang kurang bersih gitu loh. Saya suruh nih ulang nih, bersihin, bilas lagi.
Terus dia misalnya dia apa namanya nyetrika, ini kurang licin, saya suruh ulang lagi. Nah, terkadang dia itu marah gitu loh. Udahlah kami tuh bisanya segini, dia bilang gitu kan. Jangan diulang-ulang, males jadi ngerjainnya. Nah gitu loh Bu. Apakah teknik yang saya berikan itu mungkin salah ya Bu ya? Dengan saya mengoreksi apa yang dia kerjakan, tapi saya kasih ini kamu salah nih ngerjainnya. Maksudnya kayak gini, kamu udah bener, udah bagus, kamu nyetrika cuman nah ini mestinya lebih rapi. Nah tapi dia jadinya malah jadinya ngambek gitu loh. Nggak mau gitu loh. Udahlah Bunda udah segini udah gitu loh. Halo? Ya, ya Bu, Nah, kita dulu iya. Bu. Satu lagi Bu, tadi orang tuanya Evan mungkin, Mangga. Tadi mau bertanya nggak? Orang tuanya Evan Septia Ramadan. Kalau tidak jadi ya mungkin cuma itu Bu, satu dulu. Ya, barusan dari Hasbi ya. Ya, dari Bunda Hasbi. Sudah bagus, tadi sudah mengajarkan ke anak. Nah, nanti kadang emang yang dilakukan oleh anak hasilnya berbeda dengan kita, gitu ya. Nah, nanti kita bisa lakukan teknik mentoring di awalnya. Misalnya tadi menyetrika. Jadi menyetrika ini ketika mengajarkan menyetrika, mengajarkan menyetrika bisa mulai diberikan di usia di kelas 5 SD. Nah, nih gini ya cara menyetrika. Kamu lihat nih, cara menyetrikanya gini. Kita lihatkan dia lihat aja. Yang kedua, setelah itu yuk kita melakukan setrika, kamu menyetrika, mama juga menyetrika. Yang ketiga adalah dia yang menyetrika, kita koreksi. Nah, biasanya anak misalnya, oh banyak ini. Iya, kan gini. Mama itu pengalaman gini. Mama pengalaman menyetrikanya itu mendahului kamu. Jadi suka nggak suka kamu ikut pengalaman ini gitu. Untuk apa? Untuk lebih rapi. Tahu nggak tujuan menyetrika untuk apa? Untuk rapi. Sok. Nah, nanti selanjutnya dia nyetrika, terus kita koreksi. Nah, kadang emang anak-anak, wah emang sih sebenarnya awalnya juga males Bu. Karena males nyetrika, terus ibu misalnya mengoreksi. Nah, dia karena males akhirnya cari-cari aja, udahlah, aku nggak mau banyak apa dikoreksi dan sebagainya. Loh, namanya juga belajar. Yang belajar itu kamu harus menerima koreksian dari yang lain. Nah, kalau misalnya anaknya, ya udah nggak mau lah, aku nggak mau koreksi dari ibu, misalnya aku bisa sendiri. Ya sok aja nggak mau koreksi, tapi mohon maaf ya, karena setrika itu bagian dari kerapihan. Jadi kalau kamu misalnya nanti pakai baju, apalagi misalnya baju sekolah kusut, ya kamu nggak boleh pergi dulu, setrika dulu. Nah kalau saya sih kalau suka begitu. Kadang anak-anak tuh ngakal-ngakalin juga Bu. Anak saya, saya bilang, cepat banget nih nyetrika. Ya dong, sudah expert. Gitu. Padahal saya ngelihat apa bajunya. Digulung-gulung aja, dimasukin ke ininya, ke lemarinya. Nah, saya tenang, karena saya sudah punya kesepakatan dengan dia. Nah, dia besoknya kan sekolah tuh, kusut, saya bilang. Ini baju kusut, ini buktinya ya. Coba ke yang lain, misalnya ke ayahnya, ini kusut, wah itu mah kusut. Oke, setrika. Aku tuh dia kemarin udah nyetrika. Nggak mau tahu kamu mau nyetrika enggak, tapi ini masih kusut. Aku udah kesiangan Bunda. Ya nggak mau tahu kenapa nggak dari kemarin gitu. Aku mau pergi, nggak bisa. Saya bilang kamu harus nyetrika dulu karena ketika keluar itu penilaian. Dan penilaian itu kan nanti penilaian juga ke orang tua. Saya bilang nggak bisa, kamu setrika dulu. Akhirnya dia nyetrika. Saya bilang nanti kalau ketinggalan ayah, kamu harus jalan kaki ke sekolah. Itu konsekuensi. Jadi silakan kalau kamu nggak mau nyetrika, kamu diuol-uol, apal nyetrikanya nggak benar, kamu kusut, kamu sendiri yang rugi. Nah akhirnya besoknya dia nyetrika benar Bu. Kenapa? Karena kalaupun enggak, akhirnya gitu. Jadi ada aja ngakal-ngakalin Bu anak-anak itu gitu. Kayak misalnya anak saya tuh nyuci misalnya, dia malas untuk hari itu tuh malas Bu nyetrika. Cuciannya masukin ke keranjang cucian. Nah, saya tahu triknya gitu. Saya itu sampai, nah ibu-ibu bisa gunakan teknologi untuk hal, kan kita itu sebagai orang tua itu harus memanage anak ya. Manajemen itu apa? Yang pertama adalah kita harus ada di planning.
Planning kita apa? Misalnya kita mau mengajarkan apa. Kemudian harus ada di organizing. Jadi harus diorganisasi. Misalnya nanti gimana nih aturannya gimana. Kemudian nanti gimana caranya. Kemudian di actuality. Jadi di aktualisasi itu kita cek and recheck. Dan tentunya controlling kita dikontrol gitu ya. Nah, untuk controllingnya saya terbantu oleh CCTV. Sekarang CCTV murah banget, Bu. 250 sudah ada yang bagus. Nah, kita pantau dengan gadget kita. Jadi kemana-mana bisa dilihat. Jadi nanti saya punya grup keluarga, misalnya anak saya nih kemarin, yang lain mulai dia bangun, tapi dia tidur lagi. Nah, saya di CCTV jepret kok. Selamat tidur di malam, selamat tidur di hotel ya. Maksudnya hotel itu dia tidur di musola, nggak boleh di kamarnya. Karena udah ada kesepakatan. Nah, jadi harus detail tadi aturannya, dan biasanya kalau kita harus logikanya harus nyambung banget. Kalau enggak, nanti sama anak kita, kayak kemarin juga logika, saya kemarin nggak detail ke anak saya, diserang sama anak saya, gitu. Diserangnya gini, ini buat aturan gimana sih, kan di sini aturan Bunda itu sebelum maghrib, kalau tidak mencuci, aku nggak dapat buka, tapi kan aku mencuci gitu. Nah, saya harusnya itu jam 5, jangan sebelum maghrib, karena di persepsi saya yang menyiapkan makanan itu jam 5. Jadi jam 5 lah dia. Nah, itu harus detail, harus masuk logikanya. Kayak kemarin anak saya yang kuliah, ayah mau izin. Izin apa? Aku mau nginep. What? Lagi PPKM nginep di mana? Di rumah teman aku. Ngapain nginep? Aku kan besok dari relawan vaksin, jadi aku tuh sebagai koordinator, aku tuh harus gini-gini, kata ayahnya. Satu, ini lagi PPKM, tidak bisa. Tapi ayah yang harus nginep, kenapa harus nginep? Kata ayahnya, kenapa coba? Ayah kalau pagi-pagi itu jauh loh. Emangnya sekarang nggak jauh juga? Udah terbantai sama ayahnya ya, terbantahkan. Iya, tapi ayah kalau pagi-pagi kalau naik motor aku tuh ngantuk, khawatir gimana nggak seimbang. Oke, kata ayahnya. Pakai mobil, silakan bawa mobil. Tapi ayah kalau bawa mobil, kan kalau anak-anak saya boleh bawa mobil, tapi isi bensinnya. Jadi bensin itu kalau keluar, siapa yang pakai mobil itu isi gitu. Tapi kalau bensin mobil itu ya, itu tuh bolak-balik tuh bisa 200, sementara motor 20. So, kata ayahnya, isi aja sesuai dengan motor. Apalagi. Tapi aku tuh harus mengatur yang lain. Ya ngatur dari sini aja, pakai Zoom gitu. Tapi ayah, orang lain itu tuh nggak beda dengan aku, bangunnya kesiangan. Emang kalau di sana kamu bisa juga gitu ya. Akhirnya apa? Tapi aku tuh gini-gini. Akhirnya karena emang tidak sesuai dengan logika yang logis gitu ya. Akhirnya emang nggak bisa pergi gitu. Nah, besoknya dia pergi pakai mobil, kemudian bawa laptop ayahnya, minjem. Nah itu, jadi maksudnya anak-anak sekarang pada pintar. Udah mabuk itu teh males sebenarnya di awal teh. Terus ibu kan tadi atau nyetrika teh yang bener atau masih kusut. Terus ibu teh bilang itu masih kusut. Udah males aja, udah loh. Sebab salah aku teh gini-gini. Loh, kenapa? Kan orang yang berjiwa besar itu menerima masukan. Udah mah ini masukannya ke yang benar gitu, Bu. Jadi ibu tinggal tadi misalnya, ya coba ya gini. Logikanya, yang pengalaman menyetrika siapa coba? Kamu atau ibu gitu. Kan ibu, pengalaman itu dari mana? Dari waktu ibu itu nyetrika dari usia berapa gitu Bu bilangnya. Nah, berarti kan yang pengalaman ibu gitu. Nah, itu jadi kita emang harus ada otoritas di hadapan anak-anak, dan tentunya otoritas kita jangan kalau apa yang kita sampaikan sama dengan perbuatan kita. Perbuatanmu lebih nyaring dari perkataan. Jadi sekarang mah orang tua yang banyak ngomong, anak-anak paling ngomong gitu. Tapi kalau kitanya nggak banyak ngomong, langsung action aja gitu. Anak saya tidur lagi, saya jepret. Selamat tidur di hotel. Terus yang lain, iya nggak apa-apa, tidur di hotel aja, konsekuensi aja. Terus ada yang tidur lagi kemarin, pas azan subuh malah tidur lagi. Wah, itu 2 kali lipat, karena sengaja tidur lagi gitu. Nah, makanya dengan teknik konsekuensi itu enak. Silakan kalau kamu bebas, tapi terima konsekuensinya. Silakan kalau nggak mau sekolah, tapi dikadilkan gadget, jangan kamu mainkan gitu. Harus fair hidup ini. Nah itu ya Bu ya. Jadi harus banyak triknya, dan tentunya ibu gunakan logika anak, logika zaman alpha.
Jalanan apa itu bebas, kemudian dia pengetahuannya tinggi, masuk logikanya. Nah, itu Ibu gunakan. Walau alam bishawab. Ya, ada lagi, mangga kita lihat di chat, ada nggak? Ibu, ini ada 2 chat lagi. Yang pertama dari bundanya Evan Ramadan, kemudian dari bundanya Agus. Dari ibunya Evan menanyakan bagaimana menumbuhkan sifat kepekaan terhadap anak-anak sehingga tidak perlu disuruh-suruh, ya, tidak perlu diperintah, anak-anak punya inisiatif untuk membantu. Kemudian dari bundanya Anggun, ini terlepas dari materi, oh enggak kok, ini masih materi ya Bu. Bagaimana jika hasil psikotes bertentangan dengan cita-cita anak, cara bicara atau mengkomunikasikannya ke anak tanpa membuat anak patah semangat. Mohon nasihatnya karena anak saya bercita-cita di bidang kesehatan, tapi di hasil psikotes disarankan ke seni. Terima kasih. Ya, pertanyaannya luar biasa sekali. Yang pertama dari orang tuanya Evan. Ini Evan itu anaknya ya Bu ya? Ya. Jadi bagaimana menumbuhkan sifat kepekaan terhadap anak. Jadi anak-anak sekarang salah satu karakteristiknya anak yang cuek, bebek. Ya, kesopanan anak sekarang sudah mulai bergeser. Kalau dulu kesopanan kita ada orang, kemudian kita lewat punten, gitu ya. Orang misalnya kalau permisi. Nah, kalau anak-anak saya, anak-anak sekarang, anak saya aja misalnya ada nenek lagi berkumpul, dia jalan aja, terus saya panggil. Nah, ini ada nenek, ada abah. Emang kenapa? Kesopanan itu kamu misalnya bilang minimal punten atau permisi, emang aku merugikan nenek abah? Emang kalau aku nggak bilang punten, rugi abah nenek? Emang jadi gimana? Nah, itu anak-anak sekarang. Jadi nggak mungkin ada apalagi karakteristik anak sekarang tidak peka gitu. Nggak mungkin bisa anak tanpa diperintah. Karena kita pakai gunakan istilah pesantren. Di pesantren itu biasanya gini, dipaksa, terpaksa, terbiasa, luar biasa. Ibu tidak akan memerintah anak ibu kalau anak ibu sudah di level terbiasa. Kadang pun kalau sudah terbiasa ada malesnya. Nah, kalau luar biasa itu udah dia akan akan merasa justru kalau enggak gitu, kayak Umar, dia sudah luar biasa untuk berjamaah. Apa yang terjadi ketika Umar dia ketinggalan berjamaah? Dia langsung, ini kesalahan bagi saya, dan dia menginfakkan beberapa hartanya gitu ya. Jadi ibu nanti kalau ibu tidak mau misalnya ke anak ibu, nanti kalau dia sudah terbiasa dan sudah luar biasa. Ada klien ketemu dengan saya, dia bilang gini, Bu, katanya, saya itu tinggal di pesantren dari kecil, dari lahir, karena nenek kakek, ibu bapak saya emang concern di pesantren. Dan saya dari kecil itu terbiasa qiyamul lail, biasa, sampai kuliah juga biasa. Ya saya itu lakukan gitu. Tapi Bu, saya baru merasakan nyamannya qiyamul lail itu di usia 60 tahun. Nah, sekarang waktu ketemu dengan saya umurnya 65. Jadi dulu ya mungkin terbiasa aja bangun sholat. Tapi ketika 60 tahun mungkin juga usianya sudah usia menuju ada yang bilang katanya usia bau tanah ya, dalam artian sudah menuju ke arah spiritual. Dia ada nikmat banget qiyamul lail itu. Makanya kalau dia misalnya ada keluar kota nggak bisa qiyamul lail karena emang alasannya juga syar'i, dia gelisah. Harusnya aku tuh qiyamul lail. Aduh gitu. Nah, orang itu tidak ujug-ujug terbiasa, apalagi luar biasa. Makanya kita harus dipaksa. Dipaksa untuk apa? Dipaksa untuk tadi ibadah. Nah, dipaksanya ada cara. Dipaksanya itu tidak boleh dengan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Makanya dipaksanya dengan konsekuensi, karena anak-anak sekarang pengen bebas. Silakan, nggak bangun, nggak qiyamul lail. Kamu tahu, kalau nggak qiyamul lail, seharian gadget dikumpul, tidak mendapatkan gadget. Anak-anak sekarang kalau kaitannya dengan gadget, dia akan lebih sungguh-sungguh. Ya, itu. Nah, jadi harus dibiasakan. Ala bisa karena biasa. Biasakan gitu. Seperti misalnya
saya juga mungkin qiyamul lail belum ke tataran yang luar biasa, atau mungkin belum juga ke terbiasa, karena kadang aduh berat banget qiyamul lail tuh. Tapi katanya harus dipaksakan. Ada ustadz yang bilang qiyamul lail itu minimal 7 hari dalam 1 minggu. Ya 7 hari berarti tiap hari. Karena bisa jadi qiyamul lail itu kita waktu itu hanya bener loh gak ada ruhnya. Jadi hanya udah trauma paksakan. Tapi orang sudah terbiasa, sudah diulang-ulang-ulang jadi kebiasaan dan akhirnya jadi luar biasa. Dulu seperti anak saya ya. Nah ini bisa nanti kita mengajarkan anak kita juga dengan aturan, kemudian nanti dengan mengajarkan kecerdasan finansial. Jadi dulu untuk anak saya terbiasa menghafal, saya bilang, kamu kalau setor satu juz harganya 350. Ya, kalau kamu setor 1 juz, kamu dapat 350. Anak saya semangat untuk store. Dia storenya karena Allah, enggak di awal. Ya, karena dia dapat uang. Bu, itu kan bahaya matre gitu ya. Jangan, kan nggak boleh mendidik anak dengan matre. Emang manusia mah pada dasarnya matre. Allah itu juga gini, kalau kamu pengen 27 derajat silakan sholat berjamaah. Kalau kamu pengen diperbanyak rezeki silakan sholat duha. Kalau kamu pengen dihapus dosanya 1 tahun sebelum tahun ini dan 1 tahun setelah tahun ini silakan sholat saum Arafah katanya gitu. Nah Allah aja mengajarkan gitu, nggak apa-apa. Tapi Bu nanti anaknya itu matre, tenang. Karena kalau sudah terbiasa, apa yang lagi luar biasa itu akan hangus. Seperti anak saya. Kalau sekarang misalnya gini, Bun ada kerjaan nggak yang kuliah? Saya bilang sok atuh murojaah gitu kan lumayan. Kamu dapat 3 juz aja karena sering terulang-ulang 3 juz itu bacanya cepet gitu. Kamu bisa 3 juz udah dapat 1 juta. Anak saya bilang apa? Maaf Bun, kalau itu mah hafalan mah hanya aku setor ke Allah. Kalaupun aku mau setor ke Bunda, bukan karena uang. Kenapa? Karena anak saya sudah merasakan menghafal itu suatu yang enak, suatu yang luar biasa. Ya, nah nanti juga hangus. Kayak anak saya misalnya, dia musik awalnya misalnya sok, kalau gitar satu lagu 50.000 misalnya, 20.000. Nah dia untuk mendapatkan uang, kan mendapatkan uang itu tidak cuma-cuma. Nah, kalau dia sudah menikmati banget, dia tiba-tiba menghafal lagu blues yang tingkat kesulitannya tinggi. Terus saya bilang, ini mah lagu yang sulit ya, Bunda kasih 50.000. Kata anak saya, nggak usah Bunda, aku sudah menikmati. Nah itu, jadi untuk di awal, ya anak mah harus kita di manage. Kita punya planning untuk anak kita, kemudian diorganisir. Gimana nih gadget ini biar lebih ke arah produktif, tidak ke arah kecanduan. Gimana di rumah untuk tadi kegiatan menolong diri sendiri, kegiatan belajar. Cek sekolahnya, jangan-jangan anak kita ketika sekolah kemana-mana di gadgetnya gitu ya. Jadi mabal itu sekarang kadang anak-anak itu cerdas loh di fotonya itu seperti pakai foto seragam terus kayak gini. Padahal itu foto dia gitu. Nah, anak sekarang tuh lebih melek secara teknologi gitu ya. Nah itu nanti kita harus sidak ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi bagaimana menumbuhkan kepekaan terhadap anak? Ya tadi terus kita manage anak kita cek and recheck ya. Misalnya gini, kita cek misalnya anak kita, kayak misalnya saya lagi ngecek anak yang SD, yang si bungsu nih kelas 3 SD. Nah kalau sholat subuh maghrib bisa berjamaah, itu bisa kecek ya. Nanti kalau bisa berjamaah biasanya kakaknya itu jagat nggak ada gitu, bisa ngecek. Tapi zuhur dan asar ini tidak bisa, dia nggak tahu ngeceknya karena juga di rumah jam itu sibuk. Makanya saya kerjasama dengan ibu saya, Nek, tolong nenek nanti sholat zuhur dan asar sama jagat ya. Nanti kalau jagat nggak sholat berjamaah sama nenek tinggal WA aja, aku jagat nggak sholat berjamaah. Berarti kesepakatannya jagat tidak dihitung sholat. Karena kan kita controllingnya gitu. Terus, nah nanti setelah controlling sudah terbiasa, sudah luar biasa, nggak usah lagi, pasti anak peka. Orang tidak mungkin tiba-tiba peka, tetap aja harus dikondisikan ya. Itu kemudian dari orang tuanya
Bun, kalau misalnya psikotes ini bertentangan dengan cita-cita anak gimana? Nah, sebenarnya gini loh, maksud tes itu untuk apa? Untuk ke arah lebih produktif anaknya. Nah, kalau sekarang dia misalnya bertentangan, silakan. Yang penting produktif. Jadi tinggal buktikan aja gitu. Tinggal buktikan misalnya, aku mah nggak suka seni, pengen kesehatan. Dia buktikan di kesehatan dia berprestasi. Nanti kalau emang misalnya dia bekerja keras akan juga. Meskipun emang nanti kalau ada bahan gitu ya, kalau ada dia ada bakatnya itu akan jauh lebih mudah. Kayak contoh dulu ada klien saya, terus kemudian psikotes, terus dia, Bu, ini saya nggak mau menerima hasil Ibu. Nggak apa-apa, ini bukan sesuatu, ini tuh bukan Al-Quran, diambil silahkan, nggak diambil silahkan. Nah, diambil itu untuk apa? Untuk jauh lebih tadi mengenal diri, jauh lebih produktif. Nah, terus dia bilang gini, Bu, aku kan dari dulu itu tuh pengen cita-cita aku tuh ke ITB. Nah, dulu di ITB belum ada sosial, kalau sekarang kan ada jurusan sosial ya, jurusan bisnis. Nah, terus di sini saya bukan ke sains gitu ya. Gimana, Bu? Saya bilang, ya nggak apa-apa, ambil aja yang kamu inginkan. Tentunya kamu harus bertanggung jawab, saya bilang. Nah, makanya saya ingatkan dari sekarang, karena psikolog itu berbicara masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Karena kamu tidak ada bakat di sains, jadi saya bilang nanti kalau kamu sudah keterima di ITB, orang yang punya bakat, misalnya dia ada masalah akan diulik gitu ya. Atau misalnya dia karena punya bakat, dia akan lebih mengejarnya akan lebih mudah. Nah, kamu nanti karena nggak punya bakat, kamu harus mengejar teman-teman kamu hanya belajar 2 kali, kamu harus 3 kali lipat. Siap Bu, katanya. Akhirnya karena dia kerja keras, apa yang terjadi? Keterima di ITB. Semester kedua, dia datang lagi. Terus saya tanya, kenapa? Kan sudah keterima di ITB. Terus dia bilang, hidup ini mah nggak adil, Bu. Kenapa? Masa saya belajar mati-matian, saya dapat C, dapat B. Teman saya yang istilahnya nggak pernah belajar dapat A. Nah, mungkin teman kamu emang punya bakat, kamu tidak. Nah, sekarang gini ya, mumpung semester 2, saya bilang, mumpung belum ke atas, kamu mau ganti sesuai dengan potensi kamu, atau kamu tetap sesuai dengan minat kamu? Udah Bu, aku mah pokoknya berjanji mau di ITB, silahkan. Tapi kamu terima ya. Dia 5 tahun nyaris di DO. Lulus juga, tapi nyaris di DO. Setelah kerjanya di mana? Kerjanya di bank. Terus dia sendiri yang bilang, Bu, kalau tahu aku ke bank mah ya, dulu nggak usah ke ITB. Udah nggak apa-apa, saya bilang. Yang dulu jangan disesali. Nah, karena psikologi berbicara masa depan, silakan. Kayak anak saya misalnya gini, anak saya psikotes, bagusnya dia di cerdas bahasa sama cerdas interpersonal. Nah, dulu anak saya ada gangguan konsentrasi, saya masukkan ke klub bola. Maksudnya itu di klub bola itu dia biar terlatih juga konsentrasinya. Tapi ternyata dia GR. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah bakatnya di sepak bola. Makanya cita-citanya, aku mau jadi pemain bola. Silakan, saya bilang. Aku nggak mau seperti yang Bunda bilang, nggak apa-apa, tapi buktikan. Bunda mau tanya dulu ya, sebelum kamu buktikan. Sekarang pertanyaan Bunda, prestasi kamu di bola sebutkan apa saja, prestasi di bahasa sebutkan apa saja. Nah, dia di bahasa, lomba pidato dia menang, lomba debat dia menang, bahasa Inggris menang. Oke, berarti ada berapa? Ada 4. Sekarang coba prestasi sepak bola ada nggak? Ya tapi kan itu mah klubnya teh. Prestasi sepak bola kamu, saya bilang kamu pindah 5 klub. Dan alasannya apa? 1 klub pindah, kenapa pindah saya? Habis pelatihnya itu pilih kasih. Masa Bun ya, kita itu mau bertanding dengan klub lain. Cara seleksinya itu main bola. Ya iya, saya bilang, emang kamu pengennya apa? Ya teori, secara teori bagaimana menggolkan bola. Ya nggak bisa begitu. Anak saya tetap jadi pemain bola. Silakan.
sampai SMP kelas 3 tetap aku mau jadi pemain bola. Saya bilang buktikan aja mana prestasi kamu. Tinggal kamu buktikan di prestasi. Nggak ada karena dia bukan talentnya di sana. Setelah SMA kelas 3 dia bilang, udahlah aku coba aja yang kayak kata Bunda, meskipun aku tuh sebenarnya sih nggak terlalu percaya. Nah dia legit, dia saya masukkan kelas tahfiz juga cepet di kelas tahfiznya, alhamdulillah 2,5 tahun dia sudah hafiz karena emang di sana ininya apa talentnya. Kemarin dia baru ngomong ke adik-adiknya, bukan ngomong ke saya, ada saya sih tapi ada adik-adik. Kil, aku ya dulu nggak percaya banget dengan hasil psikotes. Ayahnya datang, jangankan kamu, kata ayahnya. Ayah juga nggak percaya dulu. Ayah itu marah ke Bunda dulu. Bunda bilang katanya, ayah mah bagus, jadi sosial enak aja. Saya itu orang eksak. Saya itu nilai kimia saya bisa 10 terus. Dan saya beasiswa sampai perguruan tinggi. Masa saya IQ-nya biasa-biasa aja, katanya gitu. Tapi setelah ayah kerja, barulah kerasa. Ngajar kimia bosen gitu. Tapi kalau misalnya ayah ngajar bisnis, ngajar entrepreneur, ayah itu suka banget. Nah kata Izar, iya Bun, semakin aku menyangkal, kok ada di aku ya bahasa, kok aku tuh nyaman banget bahasa Inggris, kok aku tuh nyaman banget gitu. Iya, kenapa nyaman? Saya bilang, karena ada talent. Nah itu makanya saya bilang, klien saya nggak apa-apa, nggak diambil juga nggak apa-apa dah, ini mah cuma saran ya untuk pengembangan diri gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada yang sesuai dengan di hasil tes, silakan, yang penting tanggung jawab, jangan tidak menerima tapi nanti dia akan tidak bertanggung jawab dengan pilihannya juga. Tadi seperti anak ITB gitu, ya tanggung jawab aja, kamu harus bekerja keras gitu meskipun mau di DO gitu ya. Nah ini karena psikologi berbicara ke depan, mungkin sekarang dia senang di kesehatan, tapi dari hal yang lain tidak mendukung. Kenapa sih harus sibuk dengan yang tidak ada, sementara yang ada tidak sibuk kayak ke anak saya. Kenapa harus sibuk jadi pemain bola? Kalau yang lebih tinggi kamu di bahasa, kenapa kita lejitkan di bahasa gitu? Main bola kamu harus kerja keras lagi, bahasa sudah ada ya, itu jadi tidak apa-apa kalau tidak sesuai dengan psikotes, yang penting hidupnya lebih produktif dan tetap bertanggung jawab ya atas pilihannya, jangan menyalahkan orang lain. Itu ada lagi ya Bu ya, ini dari ini Endang itu nama anak atau orang tua? Orang tua Bu. Oh iya, Endang. Endang atau Endang? Endang Risti kan. Hah? Endang kayaknya ya? Atau Endang? Endang Bu. Endang. Oh Endang. Ya. Karena Bu salah baca jadi salah arti Bu, Endang dengan Endang. Nah ini Bu Endang. Bu Lilis bisa minta nomor WA buat sharing lebih atau grup sharing. Oh iya, ini silakan ibu-ibu juga bisa mengikuti kelas grup parenting. Nah Kak, biar ibu bapak juga di grupnya itu serius gitu ya, nggak ini. Nah grupnya itu ada administrasinya, per bulannya 20.000. Nanti ibu bisa sharing, bisa bertanya, bisa curhat, bisa yang lain. Nanti minta aja ke Bu Nazah untuk itunya, dengan bayar itu per bulan 20.000. Jadi ibu nanti dapat misalnya layanan untuk curhat dan sebagainya. Jadi biar kita kelola ya gitu. Kalau misalnya gratis banget, ibu juga udah tinggalin. Tapi kalau bayar setidaknya udah bayar, rugi nih nggak nanya gitu ya. Nah itu mangga infonya nanti di Ibu Nazah ya, ke Ibu Nazah. Itu ada lagi yang selain itu? Ada yang nitip lewat WA Bu. Ya. Nitip pertanyaan. Ini bagaimana kalau ayah dan bunda mendidiknya dengan cara yang berbeda gitu. Misalnya ibunya membatasi gadget, tapi ayahnya malah membebaskan gitu. Bagaimana pengaruhnya terhadap psikologi anaknya? Iya, anak jadi ambivalen. Sama aja saya dengan suami, sama anak saya suka cari peluang. Ya, misalnya saya pernah ngirim ke anak saya telat. Nah, untuk meta konflik kan anak saya menginformasikan, ya kemarin itu bunda telat gini, gimana sih kalau telat terus nanti aku gini-gini.
Ayahnya, perasaan aku ngasih ke bunda nggak telat gitu. Nah, karena saya telat 1 kali dan itu pun telatnya karena emang untuk e-bankingnya misalnya error. Nah, kalau ayahnya kebayang kalau suami saya nggak cek and recheck, langsung kan, bunda ini gimana sih bunda teh? Kan aku gini, kan aku bla 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 gitu. Nah, ayahnya nanya, bun kemarin ngasih tanggal berapa? Telat ya, kenapa? Iya ada gangguan kalau bulan-bulan selanjutnya, bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan selanjutnya mah biasa kok lancar. Jadi anak tersebut mau metakonflik. Sama aja pola asuhnya bisa di metakonflikkan, apalagi beda ya. Hati-hati Bu, ibu bapak sepaket. Jadi ketika ibu ngomong itu sepaket dengan bapak ya. Jadi jangan sampai menciptakan ada membunuh karakter baik dan karakter jelek. Apa yang dibaca seorang anak karakter baik, ayah yang tadi membebaskan gadget, nah itu baik. Ibu yang jahat, jangan. Sama, harus satu suara. Suara misalnya ada batasan gadget, ibu bapak harus sama. Tapi beda Bu, gimana? Nah misalnya banyak yang gini, Bu suami saya udah dikasih tahu, tapi tetap aja nggak mau gitu, tidak, tetap aja biarin. Ibu tetap konsisten dengan yang sesungguhnya, yang sudah ini, ibu tetap tega. Nanti lama-lama bapak juga akan kesel. Kayak kakek nenek ibu bapak saya. Saya psikolog tapi saya nggak mau juga ngajarin ke ibu bapak, biarin lah. Nah kakeknya itu, kakek anak saya, bapak saya itu ke cucunya itu karena saya mesti beliin ini, beliin ini, beliin ini. Nah saya biarin aja. Nah akhirnya abahnya yang, aduh anak-anak tuh kalau ikut sama abah mah ini enggak tuh kalau dengan saya bah, kenapa yo? Saya bilang iya karena kan abah ngasihin, jadi abah nggak boleh ngeluh, terima aja. Ya tapi kan maksudnya nggak gitu. Atau misalnya anak saya dibeli mainan, terus dia beli mainan, saya bilang yuk kita buat kesepakatan yuk nak, harusnya kamu itu memberi ke abah karena abah itu sudah banyak memberikan pemberian ke bunda. Nah kita buat kesepakatan kalau kamu mendapatkan dari abah mainan 50.000, kamu dipotong 2 kali lipat di deposit bunda ya. Nah lucu sampai abahnya beliin ini, terus anak saya begini, abah jangan beliin atau nanti uang aku tuh dipotong 2 kali lipat. Nah abahnya mikir mungkin saya kan beliin itu untuk cucu bahagia, cucu saya sedih dengan nangis, akhirnya enggak. Nah itu, jadi kalau misalnya suami istri nih salah satunya nggak mau, salah satunya misalnya tidak menjalankan ketegaan tadi, biarin nanti dia yang ini kena ininya. Atau mah ini gimana sih, dia tuh minta terus ke ayah gitu, ayah tuh pusing. Nah kita kan tinggal balikin, kan ayah selama ini nggak ada aturan gitu. Makanya kita konsisten aja kepada kebaikan. Insya Allah kalau kita istiqomah, kita konsisten juga, kalaupun misalnya hasilnya tidak sesuai, amal ibadahnya tetap dihitung sama Allah. Ya, itu walau alam bisawab. Pas jam 11, saya pikir semua tidak akan puas dengan hanya beberapa jam ini, apalagi yang kita bahas manusia. Ketika kita membahas manusia, kita membahas anak, tidak akan cukup dengan waktu yang sedikit. Saya pikir ibu bapak tidak puas, bagus, nanti tidak puas, selalu mencari, belajar lagi dan belajar. Walau alam bisawab, mohon maaf atas segala kekurangannya dari saya. Kalau ada inspirasi ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu bapak, tadi saya ingatkan lagi, ke bidikannya fokuslah ke karakter dan pengembangan talent, dan tentunya kita sebagai orang tua harus manage anak, dimulai planning, di organisasi, kemudian bagaimana aktualisasinya, kemudian bagaimana kontrolnya. Dan tentunya ketika kita mendidik anak butuh effort, butuh waktu, butuh segalanya, dan itu jadi catatan amal ibadah kita. Billahi taufik wa hidayah. Sekali lagi terima kasih kepada orang tua. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Suski. Mangga silakan Bu Suski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu Lilis. Demikianlah ya ayah bunda paparan dari Ibu Lilis yang sungguh sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup,
Mari kita berdoa dulu sebelum kita berpisah. Pada Ustadz Reza, saya mohon untuk menutupnya dengan doa. Mangga. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala asrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlul wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka Allahul Ahad, Allahus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma adfa'anna al bala wal ghawa wal waba wal fahsya wal munkar wal bagya wal wasuyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara yang sudah kita jalani dari jam 9 tadi. Mudah-mudahan beri manfaat pada kita semua. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silahkan. Menatur nuhun Bu Lilis. Kami Bu, izin pamit ya. Mangga, silahkan. Atur nuhun atas kehadiran. Udah boleh live ya?